Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, tiba di Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Ketua KPK nonaktif, Firly Bahuri, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Pantauan Tribunnews.com, SYL tiba bersama kedua tersangka kasus korupsi lainnya yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dengan menggunakan rompi tahanan KPK. SYL keluar dari mobil penyidik KPK sekira pukul 13.15 waktu Indonesia Barat setelah Hatta dan Kasdi masuk ke gedung Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus tersebut. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut SYL. Begitupun dua orang lainnya yakni Hatta dan Kasdi yang tidak memberikan komentar apapun sebelum diperiksa dengan tangan di borgol sambil memegang map berwarna biru. SYL hanya melemparkan senyuman kepada awak media yang sudah menunggunya. SYL langsung bergegas masuk dengan pengawalan dari pihak kepolisian yang sudah berjaga untuk menuju ruang pemeriksaan. SYL akan menyerahkan sejumlah bukti soal kasus dugaan pemerasan yang membuat Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Nantinya bukti-bukti itu akan diserahkan saat SYL diperiksa lanjutan di Bareskrim Polri, Jakarta pada Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Kami yang dampingi beliau nanti siang. Ada beberapa bukti, diserahkan, namun itu pun bila diperlukan, kata kuasa hukum SYL, Jamaluddin Kudubun dalam keterangannya, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Meski begitu, Jamaluddin enggan membeberkan sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada penyidik. Kami belum bisa menyebutkan kecuali diminta oleh penyidik barulah dapat kami sampaikan ke rekan-rekan media, jelasnya. Selain SYL, ada dua orang lain yang dijadwalkan juga diperiksa yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke ex-mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023, malam. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Adapun dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan yakni pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP. Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah, ungkap Ade. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo alias SYL kembali diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan tersangka Firly Bahuri. Pemeriksaan dilakukan di Tipikor Bareskrim Polri, Gedung Bareskrim Polri lantai 6, Jakarta pada hari ini Rabu 29 November 2023. Diketahui SYL diagendakan menjalani pemeriksaan sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. SYL pun tiba di gedung Bareskrim Polri sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Sebelumnya diketahui saudara pihak SYL juga telah menerima surat panggilan dari penyidik pada hari Senin 27 November 2023 lalu untuk pemeriksaan tambahan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh kuasa hukum SYL yakni Jamaluddin Kudubun pada Selasa 28 November 2023. Dalam hal ini, Jamaluddin mengungkapkan pihaknya tak ada persiapan khusus untuk pemeriksaan SYL hari ini. Ia mengatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan dan SYL dipastikan akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Selain SYL, ada dua orang lain yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono yang akan diperiksa hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko juga mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPK mengenai pemeriksaan SYL, Hatta, dan Kasdi karena saat ini mereka merupakan tahanan KPK. Izin. Bisa dibuka nggak? Pak, nominal yang dikasih ke Firly berapa Pak? Sebentar. Pak. Nominalnya dong Pak. Udah. Ini kaca. Udah. Bapak ngomong sebentar yuk. Sebentar Pak. Nominalnya berapa? Kaca lo. Buka bang. Pecah. Sebentar Pak. Nominalnya
Awas kaca ya. Awas kaca. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL akan menyerahkan sejumlah bukti soal kasus dugaan pemerasan yang membuat Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Nantinya, bukti-bukti itu akan diserahkan saat SYL diperiksa lanjutan di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 29 November 2023 hari ini. Kuasa hukum SYL yakni Jamaluddin Kudubun menyampaikan hal tersebut. Meski begitu, ia enggan membeberkan sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada penyidik. Sebelumnya diketahui saudara polisi telah menetapkan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Adapun sejumlah bukti berhasil disita oleh penyidik yang satu diantaranya adalah dokumen penukaran falas periode Februari 2021 hingga September 2023. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak permohonan perlindungan kedua tersangka kasus korupsi di KPK Syahrul Yassin Limpo alias SYL dan Muhammad Hatta alias HT. SYL diketahui sebagai mantan Menteri Pertanian, sementara Hatta adalah mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian. Adapun permohonan perlindungan itu diajukan untuk kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK dan dugaan pemerasan yang diusut Polda Metro Jaya dengan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi pada Senin 27 November 2023. LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh SYL dan HT dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan perlindungan dua orang itu diajukan pada 6 Oktober 2023 bersama mantan ajudan SYL berinisial P dan pegawai Kementan berinisial H dengan dengan kapasitasnya sebagai saksi. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2023, satu pegawai Kementan lainnya yang juga seorang saksi berinisial U menyusul dengan mengajukan permohonan tersebut. Edwin menerangkan dalam permohonan perlindungan itu, para pemohon memberikan informasi jika mendapat ancaman, intimidasi, dan teror yang mereka alami dari pihak yang tak dikenal. Setelah permohonan ditelaah, Edwin menyebut pihaknya mendapatkan hasilnya melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau SMPL dengan menolak permohonan SYL dan juga HT. Sementara itu, saudara, permohonan 3 saksi yakni P, H, dan U sudah diterima LPSK berdasarkan hasil sidang tersebut. Izin. Berapa bisa dibuka nggak? Pak, nominal yang dikasih ke Firly berapa, Pak? Sebentar. Nominal dong, Pak. Udah. Ini kaca. Udah. Yuk, Bapak ngomong dulu sebentar yuk. Sebentar, Pak. Kaca lo. Buka, Bang. Kaca. Sebentar, Pak. Nominalnya berapa, Pak? Dia udah masih siapa? Nominalnya pasti. Bisa diatur nggak? Jalan. Tutup aja, Bang. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Meski telah dinonaktifkan sebagai Ketua KPK karena statusnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Firly Bahuri belum membereskan barang-barangnya di Gedung Merah Putih KPK. Oleh karena itu, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mempersilahkan Firly Bahuri segera mengemasi barang-barangnya tersebut.
Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nawawi Pomolango menyebut barang-barang inventaris Firly Bahuri masih berada di kantor. Nawawi pun mempersilahkan Firly untuk mengemasi barang-barang tersebut. Nawawi menyebut Firly Bahuri masih bisa datang ke KPK untuk beres-beres dengan status sebagai tamu. Jika datang ke Gedung Merah Putih, Firly harus masuk melalui pintu depan karena sudah tidak mempunyai akses. Nawawi menyatakan keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK membawa konsekuensi yang bersangkutan berhenti bekerja di lembaga anti rasuah untuk sementara. Sebagai informasi, sejak Firly Bahuri dihentikan sementara dari jabatan Ketua KPK pada 24 November 2023 lalu, Firly tidak lagi berwenang menjalankan tugas dan kewajiban seperti mengeluarkan keputusan terkait penanganan perkara. Sementara itu, kondisi Firly saat ini berada di ujung tanduk. Proses hukum di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan menentukan nasib Firly ke depan. Firly bisa dipecat dari KPK apabila terbukti di pengadilan atas kasus yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Pekan ini, Firly dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka. Selain itu, tim penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pimpinan KPK yang lain. Dalam proses ini, Firly tak terima dirinya dijadikan tersangka dan mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Dalam permohonan itu, Firly menggugat Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Perkara tersebut akan diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati dan sidang perdananya akan digelar pada Senin 11 Desember 2023. Dan selanjutnya, Tribuners usai Firly Bahuri dijadikan tersangka dan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK, Dewan Pengawas KPK memastikan tetap mengusut pelaporan dugaan pelanggaran etik Firly. Sebagai informasi, Firly Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly juga dilaporkan atas dugaan tidak taat melaporkan harta kekayaan terkait kepemilikan rumah sewa di Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan. Terbaru, polisi akan kembali memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Pemeriksaan akan dilakukan di Barreskrim Polri Jakarta pada esok hari, Rabu 29 November 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum SYL, Jamaluddin Kadubun, mengatakan pihaknya menerima surat panggilan dari penyidik pada Senin 27 November 2023 untuk pemeriksaan tambahan. Jamaluddin mengaku pihaknya tidak mempunyai persiapan khusus dalam pemeriksaan besok. Setelah itu, pada Jumat 1 Desember 2023 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, polisi akan memeriksa Firly Bahuri. Surat panggilan kepada Firly dilayangkan pada hari ini, Selasa 28 November 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pemeriksaan terhadap Firly dilakukan di Barreskrim Polri seperti saat berstatus sebagai saksi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, tiba di Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Ketua KPK nonaktif, Firly Bahuri, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Pantauan Tribunnews.com, SYL tiba bersama kedua tersangka kasus korupsi lainnya yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subakyono dengan menggunakan rompi tahanan KPK. SYL keluar dari mobil penyidik KPK sekira pukul 13.15 waktu Indonesia Barat setelah Hatta dan Kasdi masuk ke gedung Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus tersebut. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut SYL. Begitupun dua orang lainnya yakni Hatta dan Kasdi yang tidak memberikan komentar apapun sebelum diperiksa dengan tangan di borgol sambil memegang map berwarna biru. SYL hanya melemparkan senyuman kepada awak media yang sudah menunggunya. SYL langsung bergegas masuk dengan pengawalan dari pihak kepolisian yang sudah berjaga untuk menuju ruang pemeriksaan. SYL akan menyerahkan sejumlah bukti soal kasus dugaan pemerasan yang membuat Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Nantinya bukti-bukti itu akan diserahkan saat SYL diperiksa lanjutan di Barreskrim Polri, Jakarta pada Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Kami yang dampingi beliau nanti siang. Ada beberapa bukti, diserahkan, namun itu pun bila diperlukan, kata kuasa hukum SYL, Jamaluddin Kudubun dalam keterangannya, Rabu,
tanggal 29 November tahun 2023. Meski begitu, Jamaluddin enggan membeberkan sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada penyidik. Kami belum bisa menyebutkan kecuali diminta oleh penyidik barulah dapat kami sampaikan ke rekan-rekan media, jelasnya. Selain SYL, ada dua orang lain yang dijadwalkan juga diperiksa yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke Mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023, malam. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Adapun dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan yakni pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP. Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah, ungkap Ade. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo alias SYL kembali diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan tersangka Firly Bahuri. Pemeriksaan dilakukan di Tipikor Barreskrim Polri, Gedung Barreskrim Polri lantai 6, Jakarta pada hari ini Rabu 29 November 2023. Diketahui SYL diagendakan menjalani pemeriksaan sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. SYL pun tiba di Gedung Barreskrim Polri sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Sebelumnya diketahui saudara pihak SYL juga telah menerima surat panggilan dari penyidik pada hari Senin 27 November 2023 lalu untuk pemeriksaan tambahan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh kuasa hukum SYL yakni Jamaluddin Kudubun pada Selasa 28 November 2023. Dalam hal ini Jamaluddin mengungkapkan pihaknya tak ada persiapan khusus untuk pemeriksaan SYL hari ini. Ia mengatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan dan SYL dipastikan akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Selain SYL, ada dua orang lain yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono yang akan diperiksa hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko juga mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPK mengenai pemeriksaan SYL, Hatta, dan Kasdi karena saat ini mereka merupakan tahanan KPK. Izin. Bisa dibuka nggak? Pak, nominal yang dikasih ke Firly berapa Pak? Sebentar. Nominalnya dong Pak. Udah. Ini kaca. Udah. Bapak ngomong dulu sebentar yuk. Sebentar. Nominalnya berapa? Kaca dong. Bang. Pecah. Sebentar Pak. Nominalnya berapa Pak? Udah masih. Nominalnya pasti. Bisa diatur nggak? Awas kaca ya. Kaca. Iya, Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL akan menyerahkan sejumlah bukti soal kasus dugaan pemerasan yang membuat Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Nantinya, bukti-bukti itu akan diserahkan saat SYL diperiksa lanjutan di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 29 November 2023 hari ini. Kuasa hukum SYL yakni Jamaluddin Kudubun menyampaikan hal tersebut. Meski begitu, ia enggan membeberkan sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada penyidik. Sebelumnya diketahui saudara polisi telah menetapkan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan.
Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Adapun sejumlah bukti berhasil disita oleh penyidik, yang satu diantaranya adalah dokumen penukaran falas periode Februari 2021 hingga September 2023. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak permohonan perlindungan kedua tersangka kasus korupsi di KPK, Syahrul Yassin Limpo alias SYL dan Muhammad Hatta alias HT. SYL diketahui sebagai mantan Menteri Pertanian, sementara Hatta adalah mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian. Adapun permohonan perlindungan itu diajukan untuk kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK dan dugaan pemerasan yang diusut Polda Metro Jaya dengan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi pada Senin 27 November 2023. LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh SYL dan HT dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Permohonan perlindungan dua orang itu diajukan pada 6 Oktober 2023 bersama mantan ajudan SYL berinisial P dan pegawai Kementan berinisial H dengan dengan kapasitasnya sebagai saksi. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2023, satu pegawai Kementan lainnya yang juga seorang saksi berinisial U menyusul dengan mengajukan permohonan tersebut. Edwin menerangkan dalam permohonan perlindungan itu, para pemohon memberikan informasi jika mendapat ancaman, intimidasi, dan teror yang mereka alami dari pihak yang tak dikenal. Setelah permohonan ditelaah, Edwin menyebut pihaknya mendapatkan hasilnya melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau SMPL dengan menolak permohonan SYL dan juga HT. Sementara itu, saudara, permohonan 3 saksi yakni P, H, dan U sudah diterima LPSK berdasarkan hasil sidang tersebut. Izin. Bisa dibuka nggak? Pak, nominal yang dikasih ke Firly berapa, Pak? Sebentar. Nominalnya dong, Pak. Udah. Ini kaca. Udah. Bapak ngomong sebentar yuk. Sebentar, Pak. Kaca loh. Buka, Bang. Pecah. Sebentar, Pak. Nominalnya berapa, Pak? Udah masih nominalnya pas. Bisa diatur ya? Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Wengwan dalam live update. Meski telah dinonaktifkan sebagai Ketua KPK karena statusnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Firly Bahuri belum membereskan barang-barangnya di Gedung Merah Putih KPK. Oleh karena itu, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mempersilahkan Firly Bahuri segera mengemasi barang-barangnya tersebut. Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nawawi Pomolango menyebut barang-barang inventaris Firly Bahuri masih berada di kantor. Nawawi pun mempersilahkan Firly untuk mengemasi barang-barang tersebut. Nawawi menyebut Firly Bahuri masih bisa datang ke KPK untuk beres-beres dengan status sebagai tamu. Jika datang ke Gedung Merah Putih, Firly harus masuk melalui pintu depan karena sudah tidak mempunyai akses. Nawawi menyatakan keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK membawa konsekuensi yang bersangkutan berhenti bekerja di lembaga anti rasuah untuk sementara. Sebagai informasi, sejak Firly Bahuri dihentikan sementara dari jabatan Ketua KPK pada 24 November 2023 lalu, Firly tidak lagi berwenang menjalankan tugas dan kewajiban seperti mengeluarkan keputusan terkait penanganan perkara. Sementara itu, kondisi Firly saat ini berada di ujung tanduk.
Proses hukum di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan menentukan nasib Firly ke depan. Firly bisa dipecat dari KPK apabila terbukti di pengadilan atas kasus yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Pekan ini, Firly dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka. Selain itu, tim penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pimpinan KPK yang lain. Dalam proses ini, Firly tak terima dirinya dijadikan tersangka dan mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Dalam permohonan itu, Firly menggugat Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Perkara tersebut akan diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati dan sidang perdananya akan digelar pada Senin 11 Desember 2023. Dan selanjutnya, Tribuners usai Firly Bahuri dijadikan tersangka dan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK, Dewan Pengawas KPK memastikan tetap mengusut pelaporan dugaan pelanggaran etik Firly. Sebagai informasi, Firly Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly juga dilaporkan atas dugaan tidak taat melaporkan harta kekayaan terkait kepemilikan rumah sewa di Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan. Terbaru, polisi akan kembali memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Pemeriksaan akan dilakukan di Bareskrim Polri Jakarta pada esok hari, Rabu 29 November 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum SYL, Jamaluddin Kadubun, mengatakan pihaknya menerima surat panggilan dari penyidik pada Senin 27 November 2023 untuk pemeriksaan tambahan. Jamaluddin mengaku pihaknya tidak mempunyai persiapan khusus dalam pemeriksaan besok. Setelah itu pada Jumat 1 Desember 2023 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, polisi akan memeriksa Firly Bahuri. Surat panggilan kepada Firly dilayangkan pada hari ini, Selasa 28 November 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeriksaan terhadap Firly dilakukan di Bareskrim Polri seperti saat berstatus sebagai saksi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, tiba di Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Ketua KPK nonaktif, Firly Bahuri, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Pantauan Tribunnews.com, SYL tiba bersama kedua tersangka kasus korupsi lainnya yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dengan menggunakan rompi tahanan KPK. SYL keluar dari mobil penyidik KPK sekira pukul 13.15 waktu Indonesia Barat setelah Hatta dan Kasdi masuk ke gedung Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus tersebut. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut SYL. Begitupun dua orang lainnya yakni Hatta dan Kasdi yang tidak memberikan komentar apapun sebelum diperiksa dengan tangan di borgol sambil memegang map berwarna biru. SYL hanya melemparkan senyuman kepada awak media yang sudah menunggunya. SYL langsung bergegas masuk dengan pengawalan dari pihak kepolisian yang sudah berjaga untuk menuju ruang pemeriksaan. SYL akan menyerahkan sejumlah bukti soal kasus dugaan pemerasan yang membuat Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Nantinya bukti-bukti itu akan diserahkan saat SYL diperiksa lanjutan di Bareskrim Polri, Jakarta pada Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Kami yang dampingi beliau nanti siang. Ada beberapa bukti diserahkan, namun itu pun bila diperlukan, kata kuasa hukum SYL, Jamaluddin Kudubun dalam keterangannya, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Meski begitu, Jamaluddin enggan membeberkan sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada penyidik. Kami belum bisa menyebutkan kecuali diminta oleh penyidik barulah dapat kami sampaikan ke rekan-rekan media, jelasnya. Selain SYL, ada dua orang lain yang dijadwalkan juga diperiksa yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke ex-mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023, malam. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Adapun dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan yakni pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B,
atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP. Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah, ungkap Ade. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo alias SYL kembali diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan tersangka Firly Bahuri. Pemeriksaan dilakukan di Tipikor Barreskrim Polri, Gedung Barreskrim Polri lantai 6, Jakarta pada hari ini Rabu 29 November 2023. Diketahui SYL diagendakan menjalani pemeriksaan sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. SYL pun tiba di Gedung Barreskrim Polri sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Sebelumnya diketahui saudara, pihak SYL juga telah menerima surat panggilan dari penyidik pada hari Senin 27 November 2023 lalu untuk pemeriksaan tambahan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh kuasa hukum SYL yakni Jamaluddin Kudubun pada Selasa 28 November 2023. Dalam hal ini, Jalamuddin mengungkapkan pihaknya tak ada persiapan khusus untuk pemeriksaan SYL hari ini. Ia mengatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan dan SYL dipastikan akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Selain SYL, ada 2 orang lain yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono yang akan diperiksa hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko juga mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPK mengenai pemeriksaan SYL, Hatta, dan Kasdi karena saat ini mereka merupakan tahanan KPK. Izin. Bisa dibuka nggak? Pak, nominal yang dikasih ke Firly berapa Pak? Sebentar. Pak, nominalnya dong Pak. Udah. Ini kaca. Udah. Bapak ngomong sebentar yuk. Sebentar. Nominalnya berapa? Kaca lo. Buka Bang. Pecah. Sebentar Pak. Nominalnya berapa Pak? Udah masih siapa? Nominalnya pasti Bapak ini Kak. Awas kaca ya. Kaca. Iya, Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL akan menyerahkan sejumlah bukti soal kasus dugaan pemerasan yang membuat Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Nantinya, bukti-bukti itu akan diserahkan saat SYL diperiksa lanjutan di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 29 November 2023 hari ini. Kuasa hukum SYL yakni Jamaluddin Kudubun menyampaikan hal tersebut. Meski begitu, ia enggan membeberkan sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada penyidik. Sebelumnya diketahui saudara, polisi telah menetapkan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Adapun sejumlah bukti berhasil disita oleh penyidik yang satu diantaranya adalah dokumen penukaran falas periode Februari 2021 hingga September 2023. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak permohonan perlindungan kedua tersangka kasus korupsi di KPK Syahrul Yassin Limpo alias SYL dan Muhammad Hatta alias HT. SYL diketahui sebagai mantan Menteri Pertanian, sementara Hatta adalah mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian.
Adapun permohonan perlindungan itu diajukan untuk kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK dan dugaan pemerasan yang diusut Polda Metro Jaya dengan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi pada Senin 27 November 2023. LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh SYL dan HT dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Permohonan perlindungan dua orang itu diajukan pada 6 Oktober 2023 bersama mantan ajudan SYL berinisial P dan pegawai Kementan berinisial H dengan dengan kapasitasnya sebagai saksi. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2023, satu pegawai Kementan lainnya yang juga seorang saksi berinisial U menyusul dengan mengajukan permohonan tersebut. Edwin menerangkan dalam permohonan perlindungan itu, para pemohon memberikan informasi jika mendapat ancaman, intimidasi, dan teror yang mereka alami dari pihak yang tak dikenal. Setelah permohonan ditelaah, Edwin menyebut pihaknya mendapatkan hasilnya melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau SMPL dengan menolak permohonan SYL dan juga HT. Sementara itu, saudara, permohonan tiga saksi yakni P, H, dan U sudah diterima LPSK berdasarkan hasil sidang tersebut. Izin. Bisa dibuka nggak? Pak, nominal yang dikasih ke Firly berapa, Pak? Sebentar. Nominalnya dong, Pak. Udah. Ini kaca. Udah. Bapak ngomong sebentar yuk. Sebentar. Kaca dong. Buka bang. Pecah. Sebentar, Pak. Nominalnya berapa, Pak? Udah masih Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Meski telah dinonaktifkan sebagai Ketua KPK karena statusnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Firly Bahuri belum membereskan barang-barangnya di Gedung Merah Putih KPK. Oleh karena itu, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mempersilahkan Firly Bahuri segera mengemasi barang-barangnya tersebut. Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nawawi Pomolango menyebut barang-barang inventaris Firly Bahuri masih berada di kantor. Nawawi pun mempersilahkan Firly untuk mengemasi barang-barang tersebut. Nawawi menyebut Firly Bahuri masih bisa datang ke KPK untuk beres-beres dengan status sebagai tamu. Jika datang ke Gedung Merah Putih, Firly harus masuk melalui pintu depan karena sudah tidak mempunyai akses. Nawawi menyatakan keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK membawa konsekuensi yang bersangkutan berhenti bekerja di lembaga anti rasuah untuk sementara. Sebagai informasi, sejak Firly Bahuri dihentikan sementara dari jabatan Ketua KPK pada 24 November 2023 lalu, Firly tidak lagi berwenang menjalankan tugas dan kewajiban seperti mengeluarkan keputusan terkait penanganan perkara. Sementara itu, kondisi Firly saat ini berada di ujung tanduk. Proses hukum di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan menentukan nasib Firly ke depan. Firly bisa dipecat dari KPK apabila terbukti di pengadilan atas kasus yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Pekan ini, Firly dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka. Selain itu, tim penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pimpinan KPK yang lain. Dalam proses ini, Firly tak terima dirinya dijadikan tersangka dan mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Dalam permohonan itu, Firly menggugat Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Perkara tersebut akan diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati dan sidang perdananya akan digelar pada Senin 11 Desember 2023.
Dan selanjutnya, Tribuners usai Firly Bahuri dijadikan tersangka dan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK, Dewan Pengawas KPK memastikan tetap mengusut pelaporan dugaan pelanggaran etik Firly. Sebagai informasi, Firly Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly juga dilaporkan atas dugaan tidak taat melaporkan harta kekayaan terkait kepemilikan rumah sewa di Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan. Terbaru, polisi akan kembali memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Pemeriksaan akan dilakukan di Barreskrim Polri Jakarta pada esok hari, Rabu 29 November 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum SYL, Jamaluddin Kadubun, mengatakan pihaknya menerima surat panggilan dari penyidik pada Senin 27 November 2023 untuk pemeriksaan tambahan. Jamaluddin mengaku pihaknya tidak mempunyai persiapan khusus dalam pemeriksaan besok. Setelah itu pada Jumat 1 Desember 2023 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, polisi akan memeriksa Firly Bahuri. Surat panggilan kepada Firly dilayangkan pada hari ini, Selasa 28 November 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyodo Wisnu Andiko mengatakan pemeriksaan terhadap Firly dilakukan di Barreskrim Polri seperti saat berstatus sebagai saksi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, tiba di Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Ketua KPK nonaktif, Firly Bahuri, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Pantauan Tribunnews.com, SYL tiba bersama kedua tersangka kasus korupsi lainnya yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subakyono dengan menggunakan rompi tahanan KPK. SYL keluar dari mobil penyidik KPK sekira pukul 13.15 waktu Indonesia Barat setelah Hatta dan Kasdi masuk ke gedung Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus tersebut. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut SYL. Begitupun dua orang lainnya yakni Hatta dan Kasdi yang tidak memberikan komentar apapun sebelum diperiksa dengan tangan di borgol sambil memegang map berwarna biru. SYL hanya melemparkan senyuman kepada awak media yang sudah menunggunya. SYL langsung bergegas masuk dengan pengawalan dari pihak kepolisian yang sudah berjaga untuk menuju ruang pemeriksaan. SYL akan menyerahkan sejumlah bukti soal kasus dugaan pemerasan yang membuat Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Nantinya bukti-bukti itu akan diserahkan saat SYL diperiksa lanjutan di Barreskrim Polri, Jakarta pada Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Kami yang dampingi beliau nanti siang. Ada beberapa bukti diserahkan, namun itu pun bila diperlukan, kata kuasa hukum SYL, Jamaluddin Kadubun dalam keterangannya, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Meski begitu, Jamaluddin enggan membeberkan sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada penyidik. Kami belum bisa menyebutkan kecuali diminta oleh penyidik barulah dapat kami sampaikan ke rekan-rekan media, jelasnya. Selain SYL, ada dua orang lain yang dijadwalkan juga diperiksa yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subakyono. Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke ex-mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023, malam. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Adapun dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan yakni pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP. Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah, ungkap Ade. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo alias SYL kembali diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan tersangka Firly Bahuri. Pemeriksaan dilakukan di Tipikor Barreskrim Polri, Gedung Barreskrim Polri lantai 6, Jakarta pada hari ini Rabu 29 November 2023.
Diketahui SYL diagendakan menjalani pemeriksaan sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. SYL pun tiba di gedung Bareskrim Polri sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Sebelumnya diketahui saudara, pihak SYL juga telah menerima surat panggilan dari penyidik pada hari Senin 27 November 2023 lalu untuk pemeriksaan tambahan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh kuasa hukum SYL yakni Jamaluddin Kudubun pada Selasa 28 November 2023. Dalam hal ini, Jalaluddin mengungkapkan pihaknya tak ada persiapan khusus untuk pemeriksaan SYL hari ini. Ia mengatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan dan SYL dipastikan akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Selain SYL, ada dua orang lain yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono yang akan diperiksa hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko juga mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPK mengenai pemeriksaan SYL, Hatta, dan Kasdi karena saat ini mereka merupakan tahanan KPK. Izin. Bisa dibuka nggak? Pak, nominal yang dikasih ke Firly berapa, Pak? Sebentar. Pak. Nominalnya dong, Pak. Udah. Ini kaca. Udah. Bapak ngomong dulu sebentar yuk. Sebentar. Nominalnya berapa? Kaca dong. Buka Bang. Pecah. Sebentar, Pak. Nominalnya berapa, Pak? Dia udah ngasih siapa? Nominalnya pasti. Bisa diatur enggak? Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL akan menyerahkan sejumlah bukti soal kasus dugaan pemerasan yang membuat Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Nantinya, bukti-bukti itu akan diserahkan saat SYL diperiksa lanjutan di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 29 November 2023 hari ini. Kuasa hukum SYL yakni Jamaluddin Kudubun menyampaikan hal tersebut. Meski begitu, ia enggan membeberkan sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada penyidik. Sebelumnya diketahui saudara, polisi telah menetapkan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Adapun sejumlah bukti berhasil disita oleh penyidik yang satu diantaranya adalah dokumen penukaran falas periode Februari 2021 hingga September 2023. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak permohonan perlindungan kedua tersangka kasus korupsi di KPK Syahrul Yassin Limpo alias SYL dan Muhammad Hatta alias HT. SYL diketahui sebagai mantan Menteri Pertanian, sementara Hatta adalah mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian. Adapun permohonan perlindungan itu diajukan untuk kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK dan dugaan pemerasan yang diusut Polda Metro Jaya dengan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi pada Senin 27 November 2023. LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh SYL dan HT dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan perlindungan dua orang itu diajukan pada 6 Oktober 2023 bersama mantan ajudan SYL berinisial P dan pegawai Kementan berinisial H dengan kapasitasnya sebagai saksi.
Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2023, satu pegawai Kementan lainnya yang juga seorang saksi berinisial U menyusul dengan mengajukan permohonan tersebut. Edwin menerangkan dalam permohonan perlindungan itu, para pemohon memberikan informasi jika mendapat ancaman, intimidasi, dan teror yang mereka alami dari pihak yang tak dikenal. Setelah permohonan ditelaah, Edwin menyebut pihaknya mendapatkan hasilnya melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau SMPL dengan menolak permohonan SYL dan juga HT. Sementara itu, saudara, permohonan 3 saksi yakni P, H, dan U sudah diterima LPSK berdasarkan hasil sidang tersebut. Izin. Bisa dibuka nggak? Pak, nominal yang dikasih ke Firly berapa, Pak? Sebentar. Nominalnya dong, Pak. Udah. Ini kaca. Udah. Bapak ngomong dulu sebentar yuk. Sebentar, Pak. Nominalnya berapa? Kaca loh. Buka, Bang. Pecah. Sebentar, Pak. Nominalnya berapa, Pak? Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Wengwan dalam live update. Meski telah dinonaktifkan sebagai Ketua KPK karena statusnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Firly Bahuri belum membereskan barang-barangnya di Gedung Merah Putih KPK. Oleh karena itu, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mempersilahkan Firly Bahuri segera mengemasi barang-barangnya tersebut. Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nawawi Pomolango menyebut barang-barang inventaris Firly Bahuri masih berada di kantor. Nawawi pun mempersilahkan Firly untuk mengemasi barang-barang tersebut. Nawawi menyebut Firly Bahuri masih bisa datang ke KPK untuk beres-beres dengan status sebagai tamu. Jika datang ke Gedung Merah Putih, Firly harus masuk melalui pintu depan karena sudah tidak mempunyai akses. Nawawi menyatakan keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK membawa konsekuensi yang bersangkutan berhenti bekerja di lembaga anti rasuah untuk sementara. Sebagai informasi, sejak Firly Bahuri dihentikan sementara dari jabatan Ketua KPK pada 24 November 2023 lalu, Firly tidak lagi berwenang menjalankan tugas dan kewajiban seperti mengeluarkan keputusan terkait penanganan perkara. Sementara itu, kondisi Firly saat ini berada di ujung tanduk. Proses hukum di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan menentukan nasib Firly ke depan. Firly bisa dipecat dari KPK apabila terbukti di pengadilan atas kasus yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Pekan ini, Firly dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka. Selain itu, tim penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pimpinan KPK yang lain. Dalam proses ini, Firly tak terima dirinya dijadikan tersangka dan mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Dalam permohonan itu, Firly menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Perkara tersebut akan diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati dan sidang perdananya akan digelar pada Senin 11 Desember 2023. Dan selanjutnya, Tribuners, usai Firly Bahuri dijadikan tersangka dan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK, Dewan Pengawas KPK memastikan tetap mengusut pelaporan dugaan pelanggaran etik Firly. Sebagai informasi, Firly Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly juga dilaporkan atas dugaan tidak taat melaporkan harta kekayaan terkait kepemilikan rumah sewa di Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan. Terbaru, polisi akan kembali memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Pemeriksaan akan dilakukan di Bareskrim Polri Jakarta pada esok hari, Rabu 29 November 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Kuasa hukum SYL, Jamaluddin Kadubun, mengatakan pihaknya menerima surat panggilan dari penyidik pada Senin, 27 November 2023 untuk pemeriksaan tambahan. Jamaluddin mengaku pihaknya tidak mempunyai persiapan khusus dalam pemeriksaan besok. Setelah itu pada Jumat 1 Desember 2023 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, polisi akan memeriksa Firly Bahuri. Surat panggilan kepada Firly dilayangkan pada hari ini, Selasa 28 November 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyodo Wisnu Andiko mengatakan, pemeriksaan terhadap Firly dilakukan di Barreskrim Polri seperti saat berstatus sebagai saksi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, tiba di Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Ketua KPK nonaktif, Firly Bahuri, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Pantauan Tribunnews.com, SYL tiba bersama kedua tersangka kasus korupsi lainnya yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subakyono dengan menggunakan rompi tahanan KPK. SYL keluar dari mobil penyidik KPK sekira pukul 13.15 waktu Indonesia Barat setelah Hatta dan Kasdi masuk ke gedung Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus tersebut. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut SYL. Begitupun dua orang lainnya yakni Hatta dan Kasdi yang tidak memberikan komentar apapun sebelum diperiksa dengan tangan di borgol sambil memegang map berwarna biru. SYL hanya melemparkan senyuman kepada awak media yang sudah menunggunya. SYL langsung bergegas masuk dengan pengawalan dari pihak kepolisian yang sudah berjaga untuk menuju ruang pemeriksaan. SYL akan menyerahkan sejumlah bukti soal kasus dugaan pemerasan yang membuat Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Nantinya bukti-bukti itu akan diserahkan saat SYL diperiksa lanjutan di Barreskrim Polri, Jakarta pada Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Kami yang dampingi beliau nanti siang. Ada beberapa bukti, diserahkan, namun itu pun bila diperlukan, kata kuasa hukum SYL, Jamaluddin Kadubun dalam keterangannya, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Meski begitu, Jamaluddin enggan membeberkan sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada penyidik. Kami belum bisa menyebutkan kecuali diminta oleh penyidik barulah dapat kami sampaikan ke rekan-rekan media, jelasnya. Selain SYL, ada dua orang lain yang dijadwalkan juga diperiksa yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subakyono. Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke ex-Mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023, malam. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Adapun dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan yakni pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP. Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah, ungkap Ade. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo alias SYL kembali diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan tersangka Firly Bahuri. Pemeriksaan dilakukan di Tipikor Barreskrim Polri, Gedung Barreskrim Polri lantai 6, Jakarta pada hari ini Rabu 29 November 2023. Diketahui SYL diagendakan menjalani pemeriksaan sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. SYL pun tiba di gedung Barreskrim Polri sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Sebelumnya diketahui saudara pihak SYL juga telah menerima surat panggilan dari penyidik pada hari Senin 27 November 2023 lalu untuk pemeriksaan tambahan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh kuasa hukum SYL yakni Jamaluddin Kadubun pada Selasa 28 November 2023. Dalam hal ini, Jamaluddin mengungkapkan pihaknya tak ada persiapan khusus untuk pemeriksaan SYL hari ini. Ia mengatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan dan SYL dipastikan akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Selain SYL, ada dua orang lain yakni mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta
dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono yang akan diperiksa hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko juga mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPK mengenai pemeriksaan SYL, Hatta, dan Kasdi karena saat ini mereka merupakan tahanan KPK. Izin. Bisa dibuka nggak? Pak, nominal yang dikasih ke Firly berapa, Pak? Sebentar. Pak. Nominalnya dong, Pak. Udah. Ini kaca. Udah. Bapak ngomong dulu sebentar yuk. Sebentar. Nominalnya berapa? Kaca lo. Buka Bang. Pecah. Sebentar, Pak. Nominalnya berapa, Pak? Udah masih nominalnya pasti ada. Bisa diatur enggak? Tutup aja, Bang. Bapak itu, Kak. Awas kaca ya. Pak jangan kaca. Iya, Pak. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL akan menyerahkan sejumlah bukti soal kasus dugaan pemerasan yang membuat Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Nantinya, bukti-bukti itu akan diserahkan saat SYL diperiksa lanjutan di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 29 November 2023 hari ini. Kuasa hukum SYL yakni Jamaluddin Kudubun menyampaikan hal tersebut. Meski begitu, ia enggan membeberkan sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada penyidik. Sebelumnya diketahui saudara polisi telah menetapkan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Adapun sejumlah bukti berhasil disita oleh penyidik yang satu diantaranya adalah dokumen penukaran falas periode Februari 2021 hingga September 2023.